Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Arofah Sarjana Pendidikan, yang saya hormati Bapak Ibu SD Negeri Sukosari dan Ibu TK Pandansari yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntut kita sehingga kita bisa membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini bukan berarti saya menggurui panjenengan, bukan berarti saya yang paling pintar, tidak. Bapak Ibu perlu diketahui, saya di sini mungkin yang pertama atau berangkat pertama di program guru penggerak angkatan 11 ini. Jadi jenengan mungkin nanti yang lebih paham, jenengan yang lebih tahu, jenengan yang lebih daripada saya. Tetapi saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan selama kurang lebih mengikuti modul 1 dengan materi yang telah disampaikan oleh fasilitator maupun pengajar praktek. Di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa materi yang sudah saya buat. Sekali lagi, bukan berarti saya menggurui jenengan, bukan berarti saya yang paling pintar, tidak. Tapi di sini saya yang duluan mengikuti program guru penggerak. Jadi di sini banyak guru senior seperti Bu Tuti, Pak Maskur, Bu Sukarti adalah guru-guru senior, guru-guru yang sudah lama memakan atau sudah lama berada di sekolah atau berada di dunia pendidikan. Jadi nanti jika saya salah, jika saya kurang, mohon diberi masukan, tapi tidak disalahkan. Oke, jadi nanti mohon diberi masukan. Barangkali materi yang saya paparkan kurang sesuai atau tidak sesuai dengan pandangan dari jenengan. Oke, Bapak Ibu. Oke. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Pertanyaan pemantik, hukuman dapat mendisiplinkan siswa, benar apa tidak? Tidak. Sekali lagi, hukuman dapat mendisiplinkan siswa, benar apa tidak? Kenapa Bu Devi kok tidak? Untuk memotivasi anak, kita tidak harus menggunakan hukuman. Di era pembelajaran yang terbaru, kita harus mengikuti zaman. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Bu Devi, bahwasanya untuk mendisiplinkan siswa tidak harus dengan memberikan hukuman. Pertanyaan pemantik yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa, benar atau tidak? Tidak. Kenapa Pak Mas Bur? Karena kalau setiap anak mendapatkan Hadiah mendapatkan anak itu ketergantungan kalau dia mau belajar, tujuannya adalah untuk mendapatkan hadiah. Nah, jadi kalau tidak ada hadiah mungkin motivasinya kurang. Iya. Jadi tidak semua prestasi itu diberikan hadiah, tetapi dengan siswa berprestasi maka
gurunya, orang tuanya juga ikut bangga. Yang ketiga, guru harus mampu memberi solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Benar apa tidak? Benar. Karena semua masalah siswa adalah masalah Bapak Ibu guru. Ya, jadi kita sebagai Bapak Ibu guru harus mampu memberikan solusi atas apa yang sedang dialami oleh siswa tersebut. Yang keempat, guru berperan sebagai teman untuk siswa. Benar apa tidak? Benar. Karena siswa kalau tidak kita dekati dengan perasaan yang senang atau dengan perasaan yang tulus, maka siswa tersebut mungkin tidak akan bisa merasakan ketulusan kita. Tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita harus memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan segala jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Pembelajaran di sekolah, pembelajaran di lingkungan kita harus nyaman. Karena dengan nyaman, maka peserta didik akan merasa senang. Dengan perasaan senang pada peserta didik, maka proses pembelajaran akan lebih sesuai dengan karakter mereka. Jadi Ki Hajar Dewantara sudah menuliskan bahwasanya pendidikan adalah menuntun. Kita sebagai guru harus mampu menuntun siswa, mengajak, mengarahkan. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Lanjut. Konsep inti budaya positif. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Cobalah buka, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Miskonsepsi teori kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Miskonsepsi teori kontrol 2.
Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Miskonsepsi teori kontrol 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Miskonsepsi teori kontrol 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hal untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bapak Ibu, kita sudah masuk di era zamannya digital. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan terlambat atau kita akan telat. Karena paradigma kita, Bapak Ibu guru dulu dengan paradigma sekarang berbeda. Maka Bapak Ibu harus mampu membuat model-model pembelajaran yang sesuai dengan era saat ini. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsep menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan menang. Stimulus respon, kita mencoba untuk merespon peserta didik kita agar sesuai dengan kita. Tetapi teori kontrol mengatakan kita berbeda dengan peserta didik kita saat kita berada di dunia pendidikan saat ini dengan pendidikan dulu tidak sama. Ketika siswa diajak untuk mengikuti zaman kita, tidak akan bisa, karena mereka sudah menemukan eranya atau zamannya pada saat ini. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar.
Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Karena budaya positif tidak harus sesuai dengan apa yang telah diberikan. Tidak harus anak diberi reward setiap kali menang dengan bentuk hadiah bolpen, pensil, buku, dan lain sebagainya. Tetapi reward juga bisa disampaikan atau dengan sebuah kata ucapan. Contohnya, bagus sekali anak-anak, sampean sudah mampu menyelesaikan bilangan caca dengan sempurna. Itu adalah salah satu contoh yang disampaikan bentuk reward pada peserta didik. Nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Apapun yang kita lakukan adalah mengarah kepada atau menuju tujuan yang akan kita inginkan. Kita mengajar, kita memberikan materi kepada peserta didik agar peserta didik mampu mengerjakan soal tersebut. Dengan demikian, tujuan atau pembelajaran yang kita berikan akan diterima dan akan dipahami oleh peserta didik. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Dian Bos, nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Masih hafal lagunya Bapak Ibu? Kita nyanyi dulu ya, saya bertepuk tangan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, keberkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Disiplin positif dapat melahirkan kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi perilaku manusia, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk menghargai diri sendiri, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Motivasi diri telah dimiliki atau telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kepada peserta didik. Menghindari keyakinan dan hukuman memang benar. Jangan sampai kita sebagai guru memberikan hukuman kepada peserta didik, karena dengan hukuman peserta didik akan merasa dirinya tidak nyaman berada di sekolah maupun berada di kelas. Untuk bisa menghargai dirinya sendiri, jika anak sudah merasa percaya diri, maka anak tersebut akan menjadi lebih baik. Dalam artian mereka percaya diri bahwasanya saya bisa mengerjakan soal tersebut. Dengan adanya bimbingan,
dari kita, maka anak akan merasa nyaman dan aman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal. Dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Identitas gagal, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Identitas sukses, konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Dan seterusnya. Berdasarkan gagal di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat satu arah, tidak terencana, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Terkadang kita melihat murid yang membuang sampah sembarangan. Dengan tidak sadarnya kita langsung bilang, membuang sampah sembarangan, silakan dibuang di tempat sampah. Karena kenapa? Kita tidak sadar bahwasanya apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan rencana kita, tidak sesuai dengan tak pikirkan dari rumah. Jika ada anak yang membuang sampah kan saya marahin. Tidak, semuanya akan mengalir sesuai dengan apa yang akan kita lihat, apa yang kita dengar oleh peserta didik. Konsekuensi bersifat terencana. Sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Restitusinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tindakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman. Bapak Ibu, hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman apa konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, konsekuensi atau hukuman? Hukuman, ada konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat. Lah, tepuk tangan. Hampir semuanya Bapak Ibu benar. Ya, karena hukuman dan konsekuensi sebenarnya itu iya, hampir sama. Ya, jadi kita sebagai pendidik harus mengetahui mana hukuman, mana konsekuensi. Karena dengan demikian peserta didik akan memahami ketika saya diberi hukuman apa yang akan terjadi, konsekuensinya apa yang akan terjadi. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, Pak Maskur, barangkali bisa. Karena keyakinan kelas itu disepakati
warga kelas, murid, guru, terus karo peraturan kelas. Kalau peraturan itu dari satu arah, Guru, iya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antar guru dan siswa. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Karena kalau keyakinan kelas harus disepakati oleh guru dan siswa. Sedangkan peraturan dibuat oleh guru dan dilakukan oleh siswa. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Prosedur membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, ketika masuk di kelas apakah sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Yang pertama adalah mempersilahkan seluruh siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Benar apa tidak? Benar. Mencatat semua masukan. Ganti kalimat negatif menjadi kalimat pasif. Setelah mengubahnya, tinjau kembali pendapat yang telah terkumpul. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas tersebut. Keyakinan sekolah kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Benar? Kalau keyakinan kelas lebih dari 10, murid akan bingung. Endi sing tak lakoni iki? Endi sing tak terapkan iki? Jadi kalau keyakinan kelas misalnya peserta didik tidak boleh makan saat jam pelajaran, atau peserta didik tidak boleh makan jajan, peserta didik tidak boleh minum, peserta didik tidak boleh makan nasi. Nah, enggak, dijadikan satu saja, peserta didik tidak boleh makan dan minum saat jam pelajaran. Jadi tidak perlu harus makan nasi, jajan, dan lain sebagainya disebutkan keyakinan kelas. Setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Apakah Bapak Ibu sudah melakukannya? Sudah. Menempelkan keyakinan kelas di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Sudah apa tidak? Sudah. Lanjut. Ini adalah video tentang keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Pagi, luar biasa. Saya sedang membuat sebuah keyakinan kelas yang saya ajar di kelas 5. Keyakinan kelas ini saya lakukan agar siswa atau peserta didik saya meyakini bahwasanya keyakinan kelas adalah sangat dibutuhkan pada saat proses belajar di sekolah. Berarti sebagai siswa, anak-anak sepakat kalau berangkat sekolah pukul 6. Di sini saya mengangkat ketika anak berangkat ke sekolah. Anak-anak saya tanya, ayo coba kita membuat keyakinan kelas. Ketika masuk ke sekolah pada jam berapa? Anak dia mengatakan jam 5 Pak, jam 6, ada jam 7. Nah, karena di lembaga kita sudah menyepakati bahwasanya bel masuk sekolah pukul 7 atau pukul 6.45, anak-anak harus sudah berada di sekolah. Anak-anak ternyata telah memilih, Pak saya berangkat jam 5, terus ke sekolah apa? Ya, ngeplay lampu, utawa itu membantu tukang kebersihan. Nah, dengan anak-anak mengutarakan pendapatnya, maka kita sebagai bapak ibu guru hanya menampung dan mengambil keyakinan tersebut dan disampaikan kepada seluruh peserta
untuk disepakati bersama. Fokus sekarang anak-anak saya beri kertas. Nah, ini anak-anak saya beri kertas untuk menulis keyakinan kelas. Mereka menulis semua apa yang mereka inginkan. Mereka pengen apa, pengen mau ini Pak, saya serahkan kepada anak-anak untuk menulis keyakinan kelas masing-masing. Karena kalau tidak melibatkan anak-anak atau peserta didik, maka kita tidak berhasil dalam proses pembelajaran. Tapi kamu buatnya dengan kelas apa, Bi? Makan di kelas. Nah, ini contohnya. Salah satu siswa membuat keyakinan kelas. Di kelas. Tidak boleh rame di kelas. Kamu Rifai? Bermain. Tidak boleh bermain di kelas saat jam pelajaran. Rena, kamu membuatnya dengan kelas apa? Rena, Bapak Ibu ya. Kalau muridnya cuma 5 kelas, jadi dia kan tidak. Ya, karena muridnya hanya 5. Jadi ya ini harus kita tampung semuanya. Silakan ditempel. Nah, setelah anak-anak membuat keyakinan kelas, mencurahkan semuanya, anak-anak langsung menempelnya. Bahwasanya keyakinan kelas itu harus selalu dilihat oleh anak-anak, tempatnya di mana, posisinya di mana, agar anak-anak bisa selalu membaca dan mengingat bahwasanya keyakinan kelas yang telah dibuat tidak boleh dilanggar oleh peserta didik tersebut. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan memiliki keturunan. Bertahan hidup karena kita adalah makhluk Tuhan yang membutuhkan asupan makan. Maka anak-anak biasanya kalau berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu, karena itu adalah suatu kebutuhan yang mereka butuhkan. Jangan sampai saat pembelajaran di sekolah anak-anak merasa lapar, anak-anak merasa pusing atau tidak fokus karena anak-anak belum sarapan. Kita kasih atau diterima keinginan, keintiman, keanggotaan, keterhubungan, dan hubungan sesama teman. Kita harus saling merasa nyaman, kita harus merasa saling memiliki. Dengan demikian kita mampu untuk membuat peserta didik kita merasa menghargai dengan sesama teman yang lain. Kesenangan, hiburan, kegembiraan, tawa, belajar, kebebasan, kemerdekaan, mobilitas, pilihan, kreativitas, penguatan, kontrol, prestasi, kompetisi, pengaruh. Semua perilaku memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup. Misalnya adalah kesehatan rumah dan makan. Kebutuhan biologis adalah sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini adalah keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, keluarga, pasangan, hidup teman kerja, binatang peliharaan, dan di kelompok di mana kita bergabung. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten,
menjadi keterampilan diakui atas prestasi. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pemilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak gerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebebasan ini dimiliki oleh peserta didik. Bapak Ibu guru tinggal mengarahkan karena mereka sudah memiliki bakat masing-masing. Sebagai Bapak Ibu, kita tinggal mengarahkan bagaimana anak tersebut mampu untuk mengikuti atau bisa melakukan karena dengan bantuan Bapak Ibu guru. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Karena kesenangan itu dimiliki oleh anak-anak. Jadi jangan sampai kita melarang anak untuk tertawa, tetapi Bapak Ibu guru harus mengarahkan anak tertawalah jika lucu. Ini gak lucu ya tidak boleh tertawa. Tidak boleh tertawa. Contohnya di dalam kelas. Gak mungkin kan saat ibu bapak ibu menerangkan anak ketawa-ketawa sendiri, ya kan? Tidak mungkin. Jadi harus kita arahkan. Misalnya tertawa tidak boleh harus terbahak-bahak atau tertawanya keterlaluan atau bagaimana. Ya, selanjutnya anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Anak-anak sedang bermain, dolanan, ya itu adalah kesenangannya. Tapi seandainya kalau anak-anak itu sedang bermain, kita halangi, bagaimana yang akan terjadi? Marah, ya kan? Pasti marah. Dengan demikian maka anak-anak kita arahkan kehidupan berkualitas. Satu, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Coba Bu Sukarti. Keluarga. Bu Tuti. Keluarga. Bu Elis sama keluarga. Keluarga adalah sangat atau yang lebih tahu kondisi kita. Keluarga yang akan merasakan kalau kita sedang sakit. Jadi keluarga adalah yang utama. Itu yang menurut yang disampaikan Bu Sukarti. Yang kedua, nilai-nilai kebijakan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Apa itu? Yang paling penting dalam hidup Anda? Saling menghormati, bekerja sama. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Bu Denti, pengen apa? Misalnya berangkat ke sekolah dengan menyenangkan, berada di kelas merasa nyaman, dengan lingkungan sekolah merasa aman. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Berarti pencapaian sangat Anda banggakan yang kita tunggu-tunggu dari tahun 2010 sampai sekarang. Apa Bu Desi? Menjadi bisa membimbing siswa. Yang paling terpenting adalah saya menjadi ASN. Karena sudah saya tunggu. Saya hanya ketika dulu saya hanya melihat guru tua-tua atau guru
guru senior saya. Enak Eca, senang Eca. Nah, itu sudah saya rasakan pencapaian yang paling tertinggi saya adalah menjadi ASN. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Tapi pekerjaan ideal bagi Anda adalah menjadi seorang guru. Karena dengan menjadi seorang guru kita akan merasa dihargai, dihormati oleh peserta didik. Contohnya saja Pak Master, ketika kita jago regol, anak-anak masuk mencium tangan kita, betapa senangnya, bangganya. Tidak mungkin orang sedang mencangkul di sawah disalingi murid-murid untuk bojone, ya kan? Pernah Mbak Siti? Mbak Siti pernah? Iya, biasa manggil Mbak soalnya. Bu Elis, Bunga, ketika suaminya kerja ke sawah pernah dicium tangannya. Ya, hanya guru, hanya sebagai bapak ibu guru, mulianya kita, ya kan? Senang sekali rasanya dicium walaupun terkadang anak itu pilek, ya kan? Umbelin nempel juga pernah, ya kan? Tapi dengan bangga senangnya kita sebagai seorang guru. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda dengan Anda merasa itu titik puncak hidup Anda. Yang ketujuh, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Paling bermakna dalam hidup Anda, Bu Elis, bisa melihat anaknya tumbuh besar menjadi orang baik. Lanjut. Posisi kontrol guru. Yang pertama adalah ada 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu yang perlu diketahui. Yang pertama adalah penghukuman. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. Dan 5 adalah manajer. Mari kita lihat video tersebut tentang posisi penghukum. Dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini ada siswa yang sedang terlambat datang ke sekolah. Pasti terlambat. Maaf, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak tahu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar cepat. Nah, di sini sebagai guru tersebut telah melakukan penghukuman terhadap murid. Ya, menghukum murid, menghadap, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman verbal atau fisik. Jadi sebagai murid dia akan merasa menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Karena hanya siswa datang 10 menit terlambat ke sekolah. Ini adalah video tentang posisi penghukum. Selanjutnya ada video tentang posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren!
Naren? Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina. Duh, gimana ini? Ibu guru ini Duh, Gusti. tidak memarahi anak-anak ini, tapi anak ini merasa bersalah banyak dia telah terlambat datang ke sekolah. Ini di buku absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu Sehingga kalimat yang disampaikan oleh ibu tersebut membuat anak merasa bersalah. Kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Selanjutnya adalah video tentang posisi sebagai teman. Ada siswa yang terlambat lagi masuk sekolah. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini, nak? Nah, posisi ini Ya, sayang. ibu guru ini telah mencoba untuk menjadi teman terhadap anak tersebut dengan kalimatnya, kenapa terlambat lagi nak? Besok jangan sampai terlambat ya. Nah, ibu ini telah memposisikan dirinya sebagai teman agar anak tersebut merasa saya diperdulikan oleh ibu tersebut. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, selanjutnya video sebagai pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Ibu ini memposisikan dirinya sebagai Selamat pemantau atau monitor kepada siswa yang terlambat datang ke sekolah. 30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan Posisi pemantau, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Nah, dampak yang didapatkan oleh siswa, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah. Selanjutnya adalah posisi sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Ya, ibu ini memposisikan dirinya sebagai manajer. Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Ya, dengan masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut,
maka kita sebagai manajer harus juga memberikan sebuah solusi. Emma dan Ibu Maria, kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. tujuan dari posisi ini. Tujuan dari posisi adalah tercipta identitas positif. Guru akan mendengarkan. Beberapa pada peserta didik adalah murid merasa mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Solusi untuk menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Ya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Penghubung, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman atau manajer. Penghubung, Bu Sukarti, merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghubung, ayolah lakukan demi ibu bapak. Sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai teman, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Manajer, kita buktikan 1, 2, 3. Iya. Yang pertama adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Adalah pendukung. Ayo lakukan demi bapak ibu. Teman tadi benar. Apakah kamu mau mendapatkan stiker pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Adalah manajer. Kamu selalu yang paling terakhir adalah penghukum. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut konsep tahun 2024. Segitiga restitusi yang pertama adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu benar, satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3 restitusi adalah yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menyenangkan keyakinan dan menstabilkan identitas. Langkah-langkah segitiga restitusi menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Contohnya di Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk berhubungan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaannya,
apa nilai-nilai yang telah kita sepakati. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus adalah karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Final segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi adalah pemaparan tentang budaya positif. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa berkembang atau bisa kita terapkan di lembaga kita masing-masing. Semoga Bapak Ibu bisa membuat sebuah perubahan dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru SDN Sumosari dan Ibu-ibu guru PAUD Pandansari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Ramuan Nabilah. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat semuanya? Sehat. Oke. Anak-anak perhatikan, pagi hari ini sebelum kita mengawali pembelajaran, anak-anak akan saya ajak untuk membuat keyakinan kelas. Anak-anak ketika berangkat sekolah jam berapa? 6:30, ada yang jam 6. Nah, berarti sebagai siswa, anak-anak sepakat kan kalau berangkat sekolah pukul 6. Ada yang pukul 6:30. Kira-kira anak-anak pilih yang mana? 6:30 apa jam 6? Jam 6. Berangkat pagi jam 6. Terus berangkat sekolah, apakah harus sudah berpakaian lengkap apa tidak? Sudah mandi di rumah? Ya, apalagi? Sarapan. Nah, itu adalah keyakinan kelas yang harus anak-anak lakukan ketika berangkat sekolah pukul 6. Karena setiap hari atau sebelum masuk kelas, anak-anak ada kegiatan ngaji, berpakaian rapi dan disiplin, sarapan pagi karena itu adalah suatu kebutuhan. Jangan sampai ketika kita berada di kelas perut kita lapar, sehingga anak-anak merasa belajarnya atau proses pembelajarannya masih kurang fokus karena perutnya. Mbak anak, sekarang anak-anak saya beri kertas. Coba anak-anak silakan menulis keyakinan kelas anak-anak ketika berada di dalam kelas saat proses pembelajaran. Tidak boleh apa, tidak boleh apa. Silakan ditulis. Yo, kali 1. Saat di dalam kelas, anak-anak tidak boleh apa? Contoh, tidak boleh rame atau tidak boleh ngomong saat pembelajaran, misalnya, atau apa terserah. Safi, kamu membuat keyakinan kelas apa, Fik? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas saat pembelajaran. Baim, kamu membuat keyakinan kelas apa, Im? Di kelas. Tidak boleh rame di kelas. Kamu Rifai? Tidak boleh bermain di Tidak kelas. boleh bermain di kelas saat jam pelajaran.
pembelajaran. Rena, kamu membuat keyakinan kelas apa? Boleh bermain di dalam kelas. Tidak boleh bermain di dalam kelas saat pembelajaran. Ayo Mbak Linda, kamu buat apa? Keyakinan kelas apa? Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Pelajaran jempol. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Ayo anak, kalau sudah silakan ditempel. Ya, semuanya ditempel. Ah, bagus. Semuanya lurus ke bawah. Ya, itu adalah keyakinan kelas yang harus anak-anak lakukan saat berada di dalam kelas. Syukur.